Shalom Bu Ana. Pembacaan firman dari 2 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai 21. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia akan menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu, selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini, sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu, kamu selalu mengingat semuanya itu. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia, ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Sebab suara itu kami dengar datang dari surga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Luar biasa firman Tuhan, selalu baru setiap hari yang akan mengubah nasib kita. Ya. Saudaraku, nasib itu bisa dirubah, ya. Ada tiga cara untuk mengubah nasib. Ya. Satu itu dengan kegigihan yang luar biasa. Harganya
mahal sekali. Anda bisa rubah nasibmu. Orang kere jadi orang kaya raya, orang pecundang jadi orang yang luar biasa. Oh, harus di dalam Tuhan, Pak. Oh, nggak usah. Nasib itu bisa dirubah. Ya. Ada orang yang bisa melewati nasib yang sudah ditetapkan. Yang dalam arti, kenapa dia tahu nasib itu sudah ditetapkan? Karena misalnya nih, astronomi, primbon, sio-sio bilangnya begini, kompak, sama. Tapi dia bisa lewati itu, dan dia bisa enggak seperti itu. Ya, bisa. Dengan kegigihan yang luar biasa, wah itu harganya mahal sekali. Bisa nyawanya dia sendiri, mungkin. Segala sesuatu, ya, kehormatannya, pokoknya semua dia bisa rubah. Yang kedua, dengan kebencian yang amat sangat. Nah, kebencian itu bisa mengubah nasib. Ya, kemarahan, dendam, kebencian, dan CS-nya. Kalau tadi itu tekad yang kuat, ya. Tetapi tekad yang kuat itu jarang, 1 dari sekian juta orang, ya. Mungkin 1 dari 100 juta orang yang bisa. Kalau tadi kemarahan, kebencian, oh itu motivasi terbesar. Ya, kemarahan, kebencian, tetapi tetap Anda masuk dalam jebakan iblis. Karena segala sesuatu yang dimotivasi dengan kemarahan, kebencian, dan dendam, itu nanti akan menghanguskan dirimu. Berhasil. Saya punya banyak teman yang berhasil karena kemarahannya, dengan kemiskinannya dia. Karena dia dihina sama bapaknya pacarnya dulu ya. Dan banyak lagi. Ketiga karena cinta. Ya. Karena cinta yang luar biasa. Nasib itu bisa dirubah. Karena kita semua hidup di dalam kodrat ilahi. Sudah tampilkan kodrat ilahi. Karena kita ada di dalam kodrat ilahi. Kita ini punya kodrat ilahi. Sio-sio, primbon, paranormal, apa semua mau bilang apa. Enggak urusan horoskop. Ya, Virgo, Aries, segala macam yang mau bilang apa enggak urusan. Kalau Anda fokus dengan cinta, dengan agape, Anda bisa lewati itu semua. Ya, Anda akan punya nature divine atau divine nature, ya, divine nature, kodrat ilahi. Esther 9 ayat 1-nya nggak bisa ya, nggak bisa ditimba bareng-bareng ya. Aduh, sayang sekali ya. Kalau nggak pakai PowerPoint atau apa nggak bisa. Nah, itu menarik sekali ya. Ketika orang-orang yang sudah ditetapkan nggak baik hidupnya, tetapi dia bisa rubah hidupnya. Dia bisa menggoncang surga yang sudah menetapkan jalan hidupnya. Karena cinta, ya, cinta itu bisa menggoncang. Nah, masalahnya, apakah kita mau tinggal di dalam cinta itu? Nah, itu pertanyaannya. Untuk melangkahnya saja di dalam cinta, pengorbanannya sudah luar biasa. Ya kan? Korbannya apa? Pertama, harga diri. Cinta itu korbannya harga diri pertama. Yaitu kita harus rendah hati. Ya kan? Kemudian, cinta itu ada harganya ya. Hal yang harus Anda bayar. Bukan uang. Bukan uang. Tetapi yang dibayar itu selalu rendah hati. Harga dirimu. 2, itu eksistensi hidupmu. Nggak dianggap, nah, gampangan kasar itu nggak dianggap. 3, pikul salib. Anda menderita yang bukan karena ulah Anda, karena ulah orang lain. Fitnah, ya kan? Bayar, nah, nggak sanggup bayarnya, lagi gimana bayar, gimana Anda mau mengubah nasib. Kemarin kita sudah belajar tentang microchipnya kita kan, metanoia. Ini microchip yang luar biasa yang ditanam.
di dahimu, ya kan? Tuliskanlah itu di dahimu, kata firman Tuhan kan. Bukan 666, tapi kali ini apa firman Tuhan? Logosnya itu metanoia. Tuliskan di dahimu. Ya kan, supaya punya rema. Rema itu kemudian harus punya biduk, biduk cinta, bukan biduk cinta asmara, bukan. Agape. Ya kan? Dalam agape itulah cooknya kita, ya kan? Itu cooknya kita. Kemudian Anda harus ya dijalanin, bukan cuman punya alat, punya itu. Ada harga yang harus dibayar, harga dirimu itu ya, ada harga yang harus dibayar dengan kerendahan hati. Sekarang kita belajar bagaimana mengubah ya nasib yang sudah ditetapkan. Kemarin bagaimana kita bisa menjalani kehidupan, ya kan? Karena mengubah nasib itu dengan agape. Anda bisa dengan cara lain, dengan kebencian, ya itu pilihanmu. Anda bisa dengan kerocok-kerocok hebat sekali, wah itu 1 dari 100 juta yang berhasil, kayak Lim Siu Leong itu kan, 1 dari 100 juta kan. Ya si itu tadi kan, si siapa? Bill Gates, ya kan, from nothing to something, itu 1 dari 100 juta yang begitu. Ya Anda jangan yang ke sana, yang umum-umum saja. Itu dengan cinta. Ya kan? Dengan cinta. Cinta itu ya ada harganya. Itu harga dirimu, sangkal diri dan pikul salib. Nah, maka dari itu saudara, ketika kita masuk di dalam kodrat ilahi, Anda mau ambil kodrat ilahi. Oh, ada kodratnya manusia, ya mati memang kodratnya manusia. Ada nasib yang ditentukan pada manusia, nature-nya dia. Ya, sudah ditentukan jalan hidupnya, garis tangan, apa saja dah, bolehlah, terserahlah. Ya, memang ada nature-nya. Anda tinggal mau ikutin itu, ya semua kan binasa. Naturnya manusia itu masuk neraka. Makanya orang-orang Islam itu di dalam Qur'annya kan disebutkan tiada orang-orang itu pasti akan mendatangi neraka, orang-orang Islam itu. Memang naturnya kita semua masuk neraka kecuali dalam Yesus. Naturnya kita memang hidup di dalam dunia yang terkutuk kecuali kita mengusahakan dunia ini di dalam nama Yesus. Dengan apa? Dengan cinta. Maka tanah yang terkutuk itu akan berterima kasih kepadamu. Ya, Kejadian 3 ayat 17. Ya. Bukan tanah terkutuk gara-gara Adam, bukan. Tapi tanah yang terkutuk itu berterima kasih sama Adam. Karena tanah itu yang rusak itu, kemudian dikelola dan jadi berbuah. Dikelola oleh manusia, ya kan? Tetapi ada yang mengelolanya dengan cinta, ada yang mengelolanya dengan keserakahan, dengan kebencian, itu tadi. Bisa berhasil, bisa, tetapi itu tadi buahnya. Anda kan bayarnya di belakang, tagihan-tagihannya itu. Tapi kalau Anda dengan cinta, Anda bayarnya di depan. Cinta itu bayarnya di depan ya. Kalau kebencian itu bayarnya di belakang. Ya. Bayar di belakang beserta dengan bunganya. Kalau cinta itu bayarnya di depan. Kuk yang ku pasang itu enak, bebanku itu ringan. Nah, kalau Anda lihat, tadi ya di dalam 2 Petrus 1 ayat yang ke-5, maka itu saudara tambahkanlah kepada imanmu excellent. Ya, iman yang excellent. Anda nggak cuma punya iman saja, tapi ada excellency. Ada yang istimewa dari imanmu. Apa? Iman yang memancarkan kebaikan, moralitas yang luar biasa. Nggak cukup orang cuma punya iman. Nggak cukup. Karena iman, Anda berkata punya iman, tetapi tidak berbuah. Artinya imanmu itu memang harus berbuah. Iman yang tidak berbuah itu dicurigai itu. Kalau Anda berkata orang Kristen, Anda beriman kepada Tuhan Yesus, tapi Anda tidak suka diakonia, tidak suka marturia, Anda masih bergaya hidup mewah, itu harus dicurigai itu. Ya, wah itu benar-benar
keras. Nah, coba amatin deh hari ini. Anda hobi berdiakonia enggak? Anda itu senang enggak dengan diakonia? Bapak coba boro-boro dunia konia. Hari ini makan saja sudah bagus. Nah, saat kamu hari ini makan bagus, kamu masih bagi 2 lagi. Memang begitu cara Tuhan, cara hidupnya anak-anak Allah itu begitu. Ya, saya punya nasi sebungkus saja, tak bagi 2 sama teman saya yang lapar. Itu tanda lahir baru. Wah, itu tanda orang yang suka charity, Pak. Apa namanya kalau orang yang suka charity itu? Apa namanya, Pak? Orang yang suka charity itu? Jadi lupa. Iya, filantropi. Nah, filantropi. Bukan. Ada orang filantropi, orang yang senang-senang berbagi rezeki. Kalau Anda baca Roma 12 itu nanti ada orang yang suka membagi sesuatu ya. Bukan. Ini benar-benar diakonia. Kemudian dari iman yang excellent itu tambahkan apa? Pengetahuan. Masalahnya banyak orang nggak mau tahu, repot. Dia kan nggak mau belajar, makanya ikut kelas evangelis. Jangan mau dikadalin sama Pak Pendeta terus, suruh perpuluhan. Saya belakangan bolak-balik lihat film YouTube itu sanggahan-sanggahan yang berusaha untuk perpuluhan harus perpuluhan. Ya, pendeta-pendeta sudah mulai blacklist saya ya. Pendeta-pendeta mulai blacklist saya gara-gara saya bilang masalah perpuluhan. Tapi ada juga pendeta-pendeta yang mulai sadar ya. Yang mulai sadar bahwa ternyata memberi kepada orang tua itu lebih penting daripada perpuluhan ke gereja. Sudah ya, dia dirubah ya. Beberapa saya dengarkan khotbah-khotbah di YouTube itu, oh ini ada sudah sadar. Ada yang sudah sadar. Memberi kepada orang, merawat orang tua itu lebih penting. Ya kan? Anda harus menambahkan kepada imanmu itu pengetahuan. Dari kata apa? Gnosko. Ginosko. Intim dengan Allah. Bagaimana dengan intim dengan Allah? Pengetahuan apa yang dimaksud? Pengetahuan banyak. Anda tiap hari nonton YouTube yang jam 9 malam, Anda nonton dari jam 6 pagi, dari jam 4 pagi sampai jam 12 malam, itu YouTube-nya isinya pengetahuan semua. Nanti siang-siang belum lagi mau saya tambahin lagi. Ya kan? Itu Anda seharian nonton YouTube-nya Joseph Paulus itu sudah banyak pengetahuannya itu. Informasi-informasi yang A1 semua. Dokter medsos, konsultasi hukum, sosial politik, apologetika. Ya, wah itu sudah pengetahuan. Ya, tapi bukan pengetahuan itu yang dimaksud, ya, tapi ginosko. Intim dengan Tuhan, bergaul karib. Bagaimana bergaul dengan karib? Kita lihat Tuhan aja enggak. Allah kan adalah roh. Bagaimana kita bergaul karib? Ingat, pada mulanya adalah firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu Allah. Artinya, kalau Anda membaca firman logos itu, dan logos itu jadi rema, itu Anda sedang intim dengan Allah. Tapi harus rema, nggak cuma logos doang. Jadi Anda harus ngerti, baca Alkitab yang benar. Pesyatnya harus benar, 1 Korintus 4 ayat 6. Jangan melampaui yang tertulis, jangan ngarang-ngarang. Masalahnya Anda suka ngarang-ngarang kalau baca. Ayatnya bunyi apa ya. Kemarin saya ceritain tentang perjamuan kudus itu hari Minggu kan. Saya cerita apa? Oh, tapi kan perjamuan kudus tetap perlu. Diakonia tetap perlu. Perjamuan kudus tetap perlu. Gundul peang. Nggak perlu. Perjamuan suci, perjamuan kudus Holy Communion itu udah nggak perlu. Itu ritual. Yesus nggak melakukannya, percaya deh. Para rasul nggak melakukannya. Mereka melakukan diakonia. Itulah perjamuan Tuhan. Bukan metafora ya. Itu benar-benar mereka melakukannya seperti itu. Memecah roti, yang nggak makan, yang miskin, yang kere ikut makan bareng-bareng. Itu yang namanya memecah roti. Memang begitu arti hurufiahnya. Bukan metafora. Yang Anda lakukan di gereja perjamuan suci, perjamuan kudus Holy Communion itu palsu. Itu simbol, itu ritual. Tradisi dewa anggur, Dionisus ya. Dionisus, Dionisis, itulah pokoknya lah. Susah amat sih. Itu tradisi pagan yang Anda lakukan, inilah tubuhku, inilah darahku, itu justru dari pagan.
Yang benar ketika Anda memecah roti itu bagi-bagi makanan itu benar-benar yang namanya perjamuan Tuhan. Hurufiah itu. Ya itu secara hurufiah benar-benar ya. Saya nggak ngarang-ngarang. Makanya ya Anda ikut kelas evangelis nanti diajari detail. Wah ini orang-orang kelas evangelis yang angkatan 19 2 ya semua ya dari awal masuk aja sudah kaget-kaget. Pokoknya dari kelas evangelis sampai apologetik tiap ketemu pokoknya melotot mesti ada kaget-kaget sampai saya kebayang sih betapa kagetnya Anda apalagi kalau yang terbiasa dengan ritual-ritual yang agamawi ya pasti Anda terkejut-kejut ikut kelas evangelis. Saya dulu juga kaget-kaget ya. Orang saya aja yang belajar aja kaget, apalagi Anda yang ngajar aja kaget kok. Karena saya sendiri keluar dari situ. Ya, saya sendiri kita sama-sama keluar dari situ. Keluar dari cengkeraman ritual dan liturgi dan simbol-simbol itu tadi ya. Kita kembali ke passion. Nah, balik lagi. Kemudian, jadi kalau Anda lihat pada kepada imanmu itu harus ekselensi, ada buah dari iman. Dari buah dari iman Anda tambahkan hinosko. Tambah, karena rajin pun tanpa pengetahuan nggak baik. Amsal berkata rajin pun tanpa pengetahuan nggak baik. Anda rajin ke gereja kan, nyatanya kan malah bablas kan, nggak tambah bener kan, tambah nggak bener kan. Banyak orang rajin ke gereja tambah nggak bener. Saya rajin ke gereja dulu, nilainya jeblok semua waktu SMA, serius. Bagus lulus. Begitu kuliah saya rubah caranya, langsung saya 3,5 tahun selesai, ya tahun untung tepat ya, saya bisa tepat waktu ya. Jadi padahal itu saya jadi asisten coba, asisten kimia organik, ya kimia anorganik, asisten penyakit tanaman, asisten hama tanaman, 4 saya, sama lagi asisten ini fisiologi, wah 5 coba bayangin saya 5 asisten, 5 mata kuliah saya asistenin semua, dan pokoknya ngeri. Memang itu karena saya buat bayar kuliah saya ya, saya jadi asisten dosen itu buat bayar kuliah saya. Dan sambil ngelesin lagi, saya sambil ngelesin dulu ya, ngelesin anak SMA itu dulu. Padahal SMA-nya saya hampir nggak lulus, tapi akhirnya bisa kejar. Waktu kuliah itu tak kejar ya, karena kuliah pertanian kan gampang ya. Walaupun saya di budidaya di agroteknologi itu area rumah agak sulit, tapi kan relatif gampang dibanding kuliah ekonomi kan ngapalin itu. Relatif lebih gampang, kuliah sambil tidur bisa. Nah, jadi saudara, rajin tanpa pengetahuan itu nggak baik, ya kan? Oh gereja terus, suaminya nggak diurusin, Anda nggak tahu bagaimana cara ngatasi anakmu, bagaimana. Wah ini buat Tuhan, gundul peyang buat Tuhan, buat pendeta, iya, bukan buat Tuhan. Rajin tanpa pengetahuan pun nggak baik. Kemudian kepada pengetahuan, bilang apa? Suruh menambahkan kepada pengetahuan itu penguasaan diri. Ya awasilah ajaranmu, awasilah dirimu dan ajaranmu. Setelah kita mengerti, ya kita belajar, aplikasikan dengan dirimu sendiri. Lakukan tepat, persis seperti itu. Wah, susah Pak, oh gampang. Anda hanya butuh latihan tiap hari. Salah, ulangi lagi, salah, ulangi lagi, salah, ulangi lagi. Enggak apa-apa. Sebab ketika salah ulangi, itu nanti terpeta di dalam DNA Anda. Ya, orang yang sekali jadi langsung bisa, dengan orang yang salah diulangi berkali-kali, itu ilmunya lebih banyak orang yang salah diulangi daripada orang yang sekali manca langsung bisa. Ya kan? Nah, Anda yang biasa gagal, Anda ngerti yang saya maksud. Maklum ya, sudah biasa gagal saya. Jadi jam terbang gagal sudah banyak, jadi ngerti. Kalau Anda yang nggak pernah gagal, Anda nggak tahu yang saya ngomong ini. Kalau Anda sudah biasa gagal, Anda paham yang saya ngomong. Orang kalau salah ulangi 10 kali, 20 kali. Ya, itu nanti terpeta di dalam, sampai mati Anda nggak lupa itu nanti. Itu. Ya, sampai mati nggak lupa.
Kemudian kepada penguasaan diri, ketekunan, tekun, harus setia, tekun. Karena di dalam kata iman itu faithful. Dalam kata Immanuel, Allah beserta kita, Allah yang setia. Demikian juga dengan iman kita, ada kesetiaan. Kan udah kita belajar di dalam iman itu ada kesetiaan. Jangan terus capek, aduh capek Pak. Wah saya berkali-kali kalau mau bilang mau capek itu, ya saya sudah quit sudah lama. Itu tadi, Anda mau jadi quitter, camper, atau mau jadi conqueror. Nyambung semua kan pengajaran Embun Pagi. Nyambung, Anda tiap hari ikutin terus ya. Yang baru-baru ikut Embun Pagi, flashback, putar yang video-video sebelumnya. Kepada ketekunan, kesalehan. Ya. Kita mulai aplikasikan tiap hari. Jangan sampai gugur firman Tuhan Logos itu. Kepada kesalehan, kasih akan saudara-saudara. Makanya Embun Pagi ini kita mau bikin layanan kepada sesama. Ya kan? Jadi yayasan ini kita masih lagi doakan terus ya, supaya kita jangan salah. Ya. Karena supaya setiap layanan ada yayasannya, tidak terkait satu sama lain, tetapi bisa bekerja sama satu sama lain. Ya kan? Jadi kalau ada masalah terjadi sesuatu, itu sendiri-sendiri yayasannya nggak ada urusannya. Gitu ya. Supaya jangan ada yang meminta-minta. Jangan ada yang sampai besok mau makan apa nggak ngerti di komunitas yang Embun Pagi ini. Ya, ajak rame-rame Embun Pagi ya. Anda mulai, ya, kita belum, nanti kita, jadi ya supaya bisa taruh rekening Embun Pagi gitu loh. Anda yang diberkati, ingin menabur Embun Pagi nanti dikelola, ada bendaharanya ya, dan kita nanti punya koperasi juga, ya kan, punya koperasi untuk ruang tolong menolong. Begitu, dan kita nanti bisa carikan kerjaan dan berbagai macam semua. Jadi komunitas yang nyata, dan itu kita ada di seluruh dunia. Pagi ini kan ada yang di Amerika, ada yang di Jerman, ada yang di Belanda, ada yang di Belgia, ada yang dari Amerika, ada yang di Australia, ada yang di Hong Kong. Itu jadi ruang tolong menolong. Gitu kan? Indah kan? Tetanggamu mana bisa? Hanya orang yang punya cinta yang bisa bikin begini. Harus apa? Ada pengorbanan. Nah, pengorbanannya resikonya kolektornya nggak masuk kantong saya kan, nggak bisa beli jet pribadi sayanya. Baru beli mobil saja udah isunya kemana-mana, udah edan-edanan. Padahal uangnya dari pemerintah Belanda, dia si doi yang marah, sirik. Besok ya saya mau inrayan mobil baru sama Pastif itu. Pastif yang main saksofon udah pulang. mau beli anheng, mau beli apa? Trailer yang buat kita pelayanan itu loh, kan duitnya sudah kumpul itu kan. Nah, kita mau belikan itu ya. Mudah-mudahan turah ya, mudah-mudahan cocok udah. Besok kita mau beli bukan besok, nanti siang ya. Siangnya Indonesia maksudnya. Paginya saya. Terus kepada saudara, kasihkan semua orang. Kita sudah lakukan di Damaris. Nah, dana untuk tenda-tenda sudah 86 juta. Begitu 100 juta, kita akan eksekusi. Ya, begitu kumpul 100 juta, kita eksekusi. Ini lahan sudah dicari. Ibu Ketua sama Pak Puteh lagi nyari terus ya. Ibu Ketua sama Pak Puteh lagi nyari terus. Dan apa namanya, mungkin kita minta Pak Ponto atau Pak Junior Stopping yang carikan tendanya, belikan nyempil di TNI. Tendanya beli punya mereka aja yang udah jadi yang bagus kan, supaya kuat setahun dipasang gitu loh. Nah, kita mau beli dulu berapa, 5 dulu apa 5 tenda dulu atau berapa tenda dulu ya. Gitu. Nah, orang-orang yang konsisten nasibnya berubah. Saya enggak. Konsisten. Wah, tapi Hong Sui bilang ini udah tutup kuping. Anda jangan mau disandra oleh peruntungan sio-sio itu, jangan primbon-primbon horoskop, Anda jangan mau disandra. Kalau sudah terlanjur dengar, tutup kuping. Oke, lurus terus. Lakukan ini. Ya, tambahkan kepada imanmu, ekselensi iman yang berbuah. Ya kan? Tambahkan itu apa namanya tadi, kepada ekselensi itu pengetahuan. Pada pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan.
ya, pada ketekunan, kesalehan, kemudian mulai ekspansi kepada orang lain, kasih kepada saudara-saudara, dan kasih kepada semua orang. Dan lakukan, diulangi lagi, ulangin lagi. Sebenarnya kan itu kan proses. Itu kan sebuah proses. Nah, saat itu ya, Anda lihat dalam Efesus 9 ayat 1 itu ya, dalam bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, pada hari yang ke-13 ketika titah serta undang-undang raja akan dilaksanakan, pada hari musuh-musuh orang Yahudi berharap mengalahkan orang Yahudi. Terjadilah yang sebaliknya, orang Yahudi mengalahkan pembenci-pembenci mereka. Cerita Esther ini nanti kapan-kapan kita cerita lagi ya, masuk kalau pas lagi membahas Esther. Si Haman itu buang dadu, buang undi. Dia nujum itu loh, itu sebenarnya itu maksud itu nujum. Ilmu nujum diramal untuk kehancurannya si Mordekai dan kawan-kawannya ini. Diramal, jadi. Nah, tanggal sekian. Wah, di tanggal itu harusnya orang Yahudi itu dihabiskan. Tetapi terjadi hari pembalikan keadaan. Nasib berkata begini, oh ya, tapi nasibnya berkata begini dirubah sedikit saja kuncinya. Balik semua. Ya, balik semua. Nasib berkata kamu sial. Begitu cintamu membara melimpah, sial itu jadi berkat. Oh iya, memang hal itu kelihatannya sial. Ya, tetapi ternyata kesialan itu adalah sebuah keberuntungan, adalah sebuah untung besar dalam hidupmu. Nah, ngamatin nggak? Wah, saya sudah melewati, tahu. Hari sialnya saya malah untung besar. Jasmani dan rohani. Makanya kalau lagi difitnah orang, senyum-senyum saja, buat bercandaan saja. Kalau lagi diomongin orang tidak baik, jangan emosi. Kurang ajar, jangan. Itu tanda Anda diberkati serius. Coba Anda kalau nggak percaya omongin deh. Omongin, apa yang saya ngomongin Anda catat ya hari ini ya. Kalau lagi difitnah, Anda catat. Pokoknya reaksimu nggak boleh salah. Reaksimu salah ya ngulangin lagi. Reaksimu kudu bener. Nggak boleh sampai ada umpatan. Nggak boleh sampai marah. Kalau marah ya diulangin lagi. Tapi kalau Anda bisa ngatasi itu, ya nanti ya beruntung nanti. Ya, ada pembalikan keadaan. Kodrat ilahinya kita ini apa sih? Ya kan, rancangan damai sejahtera penuh harapan, kata Tuhan Yesus. Kata Yehova, ya. Yehova itu ya Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.